semuanya? Sehat. Nah, yuk sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan. Mengidentifikasi paragraf, deskripsi, eksposisi dalam teks laporan hasil observasi. Ayo ibu ingin tahu nih, apa sih itu teks deskripsi? Teks apa? Menggambarkan posisi. Bagus. Nah, deskripsi kalau eksposisi menjelaskan informasi. Yuk kita deskripsi. Nah, deskripsi yaitu yang menggambarkan suatu objek, tempat, peristiwa atau kejadian secara dan jelas. Ya, sebelum belajar. Yuk, contoh matahari terbenam di atas Ciremai, melukis langit dengan warna. Bisa kalimat tidak? Kalimat ini bisa kalimat tidak? Bisa ya? Matahari terbenam di atas gunung Ciremai. Terus matahari bisa lukisan langit dengan warna keemasan. Jadi mengenai itu teks atau misalkan ibu ngomong itu kalian ngomong teks ini, kalian bisa gambarin sama ibu tuh namanya deskripsi. Contoh lain, nasi goreng buatan ibu terasa gurih dan pedas dengan aroma bawang yang mudah selera. Kalau tadi penglihatan kan, kalian berarti ngebayanginnya melihat kan, melihat gunung, ya, terus ada matahari, terus namanya keemasan. Sekarang berarti nasi
deskripsi itu lebih gerak apa aja bahasa Indonesia mengecap mulut lidah, ada menghidup, mencium, ada mendengar, ada juga melihat dan indrawi. Yuk, jadi udah paham teks deskripsi? Kita membayangkan ya kalau di teks deskripsi itu harus sudah ada bayangan? Sudah. Ibu percaya kalian sudah. Gampang. Teks eksposisi. Jenis teks yang bertujuan untuk memberikan informasi yang betul, menjelaskan informasi atau menerangkan suatu topik. Nah, kita sudah belajar tentang topik ini. Topik kita apa? Bahan pembicaraan. Misalnya tentang kebakaran atau kecelakaan. Nah, kecelakaan adalah bla 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 bla. Kebakaran adalah bla bla bla. Itu menjelaskan informasi. Masuknya ke dalam teks eksposisi. Contohnya seperti apa? Yuk, lihat contohnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi nasional dan identitas bangsa. Menjelaskan. Jadi dengan penjelasan ini, teks ini kita memahami maksudnya teks menjelaskan informasi. Bahasa itu adalah bahasa resmi negara. Selanjutnya, vitamin C berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh karena membantu produksi sel darah putih dan melindungi sel dari kerusakan. Jadi dengan begitu kalian tahu, oh, jadi vitamin C penting ya untuk sistem kekebalan tubuh. Ini jadi menjelaskan masuknya teks eksposisi. Sudah ada gambaran? Sudah bisa paham, sudah bisa memahami perbedaan antara deskripsi dan eksposisi. Dan deskripsi itu menggambarkan, jadi kalian pakai itu panca indera kalian semua, melihat, meraba, mendengar, menghidup atau mencium, mengecap. Nah, kita rasakan. Jadi nantinya hasilnya berupa teks deskripsi. Kalau teks eksposisi itu masuknya fiksi. Kalian sudah belajar fiksi dan non-fiksi. Fiksi ilmiah. Kalau non-fiksi itu ilmiah, kebalikannya. Jadi ini ya, paham ya? Sampai di sini paham ya? Yuk, ini teks eksposisi. Kenapa tidak menjelaskan jenis teks deskripsi? Karena jenis teks deskripsi tadi hanya cukup itu saja. Nah, kalau eksposisi ada berbagai jenis. Karena masuk non-fiksi, ada yang pertama definisi. Tahu kan definisi itu memaparkan pengertian sebuah topik dari bahan pembicaraan. Yang kedua ada proses. Proses tahu kan? Jadi harus step by step, harus dari awal sampai akhir itu masuknya ke proses. Ada ilustrasi. Ilustrasi penggambaran, menjadikan informasi berupa gambaran sederhana tentang suatu topik, tentang suatu bahan pembicaraan. Yang pertama ada pertentangan. Nah, pertentangan kan kalian tahu tentang suatu hal. Jadi pertentangan antara suatu topik tertentu dengan topik lainnya. Tapi selanjutnya ada perbandingan. Memuat ide yang dibandingkan dengan membandingkan dua topik atau dua hal, itu maksudnya teks eksposisi. Ada berita, itu memberikan informasi tentang suatu kejadian atau peristiwa. Nah, kayak berita yang sebelumnya pernah latihan dengan kalian tahu? Yang artikel di koran itu, nah itu maksudnya pengelompokan sesuatu. Jadi kelompokan sesuatu atau uraian eksposisi. Ingat eksposisi itu non fiksi. Deskripsi itu bisa fiksi, bisa fiksi. Ya, ingat kalau lebih siap nah, jadi kesimpulannya
gambaran kan kelihatan. Ibu bilang ada yang ikut seolah-olah melihat, padahal tidak terlihat langsung kan? Ibu yang menyampaikan. Yuk, ada yang bertanyakan nggak? Sampai di sini paham nggak? Paham ya, paham ya. Oke, nah selanjutnya ibu akan tes kalian, tapi ini film pendek ya. Perhatikan, baik-baik perhatikan. Observasi, observasi, kita amati, coba kita saksikan filmnya. Baik-baik, simak baik-baik. Bahi, Bahi, tunggu tak nak? Boleh beli anakku, Bahi, 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 makan dulu nak. Bukan makan Sonia. Bahi, makan dulu nak. Hebat nak ini anak, sudah capek-capek masak. Selamat datang, selamat bergabung. Adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan yang masing untuk mengikuti tes psikologi ini. Kami menggunakan dua soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi hingga 20 menit. Kalian siapkan kertasnya langsung. Kita mulai dengan soal nomor 1. Kita pindah ke soal yang kedua. Ingat ibu ya di rumah ya. Ingat ibu ya. Tapi ibu tidak sedang menayangkan film untuk kalian analisis apa namanya film seperti apa, itu tentang yang apa. Kalian sudah mengamati, sudah mencatat, mengingat baik-baik. Kalian sudah bisa mendapatkan siapa tokohnya, dialog seperti apa, tentang apa, sudah dapat. Sekarang kita ibu ngecek sejauh mana pemahaman kalian, sejauh mana pemahaman kalian tentang film pendek tadi. Oke? Ibu minta tadi ibu sudah ini tim bulan dan tim
Duduk pakai. Berdiri di samping kanan. Tapi kalau yang siap maju di sini berarti sudah siap dengan jawabannya. Kalian cukup benar atau salah? Ini perhatikan aturannya. Kalian hanya cukup kalau ibu sudah jawab membaca perkataan, kalian hanya cukup katakan segera siapa dia dapat. Lalu kalau berarti tahu jawabannya ambil yang apa? Tinggal ditempel benar atau salah. Oke, paham ya? Paham ya aturannya ya? Siap-siap. Soal yang pertama. Rumah itu terbuat dari kayu, memiliki tangga di bagian luarnya dan terletak di dekat danau, merupakan teks eksposisi. Benar atau salah? Gimana jawabannya? Betul? Betul. Tepuk tangan untuk tim Makassar. Nanti kita lihat poin mana yang paling besar, tim mana yang paling besar. Sekarang untuk nomor 2, silakan maju. Tim Matahari, tim Bulan, tim Matahari silakan. Perwakilannya maju. Revin, ayo. Mila, ayo. Siapa untuk pertanyaan ketiga? Siapa perwakilannya? Ini Revin. Kayak berdiri. Peran ibu tidak hanya sebatas melahirkan dan membesarkan anak, tapi juga untuk membentuk karakter anak. Kalimat tersebut termasuk eksposisi. Betul? Betul? Jawabannya benar? Benar. Segera satu pasangan. Siap-siap. Perwakilan untuk nomor 3. Siapa perwakilannya? Silakan. Ayo. Saya. Ayo Adi. Yang lain dengarkan, tidak boleh. Pertanyaan nomor 3. Benar atau salah? Rahim adalah sosok anak laki-laki yang memiliki tubuh kecil dan berambut botak. Dia anak yang penurut tapi tidak pintar. Yang mana ada saya? Jawabannya betul? Betul. Cuma rambutnya keriting ya. Ini udah betul. Terus anaknya pintar. Sekarang nomor 4. Perwakilannya silakan maju. Tim Bulan dan tim Matahari. Perwakilannya siapa? Saya media. Pertanyaan nomor 4. Yang lain simak dan perhatikan. Oke? Pertanyaan nomor 4. Benar atau salah? Pesan yang disampaikan dalam pendek tersebut adalah berusahalah dengan giat agar kamu yang memuaskan media. Simpan di bawah. Benar atau salah? Jawabannya salah. Media. Jawabannya benar. Pesan-pesannya semangat dengan giat agar kamu mendapatkan nilai yang memuaskan. Memang ada yang memuaskan. Nilai ini tentang ya, oke. Tapi kita kasih applause. Ada salah benar. Ya, masih ada kesempatan. 2 soal lagi. Saya nomor 5 silakan Bulan dari Matahari. Silakan. Ada laki-laki dari saya. Ibu belum
dengan gemuk dan pendek begitu menyayangi putranya dengan baju warna berlari meja kanan hanya untuk memberikan sarapan. Kalimat tersebut masuk dalam deskripsi benar. Jawabannya betul? Betul. Itu termasuk teks deskripsi karena menggambarkan ayo tepuk tangan untuk Kimai. Pertanyaan terakhir. Nah, pemilihannya silakan. Ayo anak laki-laki. Ayo laki-laki. Ayo, bagus. Ayo. Jangan lama-lama. 3, 2, bagus. Ayo maju sana. Yang penting itu kebenaran. Benar atau salah? Pertanyaan terakhir. Benar atau salah? Kalimat gadis berjilbab hitam itu menangis terseduh saat mengingat dia sudah berkata kasar kepada ibunya. Termasuk dalam teks deskripsi. Jawab. Langsung tempel. Jawabannya betul? Betul. Jadi, responnya yang paling banyak. Liburan mendapatkan 2 bintang. Ya. Pesan yang disampaikan tersebut berusaha dengan gigas. Ini salah. Makanya baca si baik pertanyaan yang sudah. Oke, simak baik-baik pertanyaan yang diberikan. Ibu bilang kan simak filmnya. Simak filmnya. Memang itu tentang supaya mendapatkan nilai yang bagus. Ada? Menghormati. Ya. Oke. Oke. Udah ya. Jadi dengan begitu poin tim matahari bintangnya mendapatkan 3. Dengan begitu pemenang adalah tim memberikan mengamati baik bagaimana karakter si orang ya. Itu kalian bisa menulis deskripsinya seperti apa, eksposisinya seperti apa. Jadi kalian bisa menyampaikan ke orang lain. Kayak gini. Ini seperti ini. Jadi dia seperti posisi bentuknya seperti ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan sebelum ibu tutup. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ibu saya. Nah, saja ibu kasih permainan tentang permainan latihan soal ini. Itu basisnya keep based learning. Jadi ini kalian memahami materi, kalian juga tidak boring. Bosan ya, kalian jadi ikut aktif, otomatis jangan ngantuk ikut bersemangat. Nanti kita mungkin bertemu di kesempatan. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu cukupkan materi pada hari ini. Ibu doakan semoga selalu sehat, selalu bersemangat dalam belajar, biar belajar dan menjadi anak yang soleh dan dapat baik. Ibu mohon maaf apabila selama pembelajaran ibu ada kesalahan, atau ada ucapan dan perbuatan yang menyakitkan. Ibu mohon maaf, ibu hanya manusia biasa, ya, dimaafkan enggak? Dan sekali lagi, terima kasih.
sama kalian selama ibu mengajar di sini. Ya, mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga. Kalau ketemu ibu di jalan, tinggal sapa, ya. Jangan lupa sapa, ya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Yang pertama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal diberesin lagi, silakan masing-masing. Kalau seperti ini, takutnya kayaknya ini beresin lagi. Ibu makasih ya, terima kasih. Ibu sampai lupa tuh, makanya udah ingetin ini.